Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan teknik pemeriksaan Osamanus. Yang pertama yaitu ada proyeksi PA atau posterior anterior. Dengan menggunakan film 12 kali mohon maaf, dengan menggunakan film 18 kali 24 cm, posisi pasien. Pasien duduk menyamping pada meja pemeriksaan. Posisi objek, lengan dan tangan. Pasien diatur di atas meja pemeriksaan dan letakkan tangan yang diperiksa di atas kaset dengan telapak tangan menempel pada permukaan kaset. Atur jari-jari tangan agar merenggang satu sama lain. Untuk imobilisasi, lengan pasien diberi sandbag atau bantalan pasir. Central ray, vertikal tegak lurus terhadap objek. Central point, metacarpo palangel joint ketiga. FFD yaitu dari 90 sampai 100 cm. Marker R atau L sesuai objek yang diperiksa. Eksposi pada saat objek tidak bergerak. Untuk posisi pasiennya seperti ini, tangannya seperti ini, direnggangkan, dan central point ada di pertengahan. Nah, di sini kalau lebih jelas, untuk struktur yang tampak yaitu ada karpal, metakarpal, dan palang, kecuali palang ke-1. Interartikulasi tangan bagian distal, radius, dan ulna tampak pada posisi PA. Untuk palang ke-1 terlihat dalam keadaan oblik. Ini ya, untuk palang 1. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kriteria evaluasi, tidak ada rotasi pada tangan, kelengkungan metakarpal, dan palang yang sama pada kedua sisi. Soft tissue harus tampak. Sendi metakarpal palangel dan interpalangel terbuka. Palang harus tampak jelas tanpa soft tissue dan tidak saling overlap. Bagian distal, radius, dan ulna harus tampak. Radiografer harus mampu memperlihatkan jaringan lunak atau soft tissue pada trabekula tulang. Apabila yang diperiksa adalah metacarpophalangeal joint, di mana pada bagian palmar tidak dapat menempel pada kaset, digunakan proyeksi AP. Posisi ini juga digunakan apabila ada kelainan pada metakarpal karena luka, kelainan patologi atau nyeri tekan pada kelainan patologi atau benda asing. Teknik jaringan lunak atau soft tissue dilakukan dengan tujuan untuk menampakkan jaringan di sekitar tulang dan benda asing yang di daerah tersebut. Terutama benda asing dan densitasnya rendah seperti serpihan tulang dan kayu. Yang kedua yaitu proyeksi lateral yang sering disebut lateral ekstensi. Dengan menggunakan film 18 kali 24 cm, posisi pasien duduk menyamping pada meja pemeriksaan. Posisi objek, lengan, dan tangan pasien diatur di meja pemeriksaan dan letakkan tangan yang diperiksa di atas kaset dengan telapak tangan menempel pada permukaan kaset. Kemudian dirotasikan ke arah lateral 90 derajat, sehingga bagian lateral menempel kaset. Untuk imobilisasi, lengan pasien diberi sandbag atau bantalan pasir. Central ray vertikal tegak lurus, central point metacarpophalangeal joint kedua. FFD 90 sampai 100 cm. Marker yaitu menggunakan R atau L sesuai objek yang diperiksa. Eksposi pada saat objek tidak bergerak.
dan kepala menoleh menjauhi sumber sinar. Struktur yang tampak yaitu ada karpal, metakarpal, dan palans, kecuali palang digiti ke-1 mengalami damping atau satu dengan yang lainnya. Bagian distal, os radius dan ulna terlihat saling superposisi palang satu atau tab. Dalam keadaan terkiak dengan palang lain, posisi ini digunakan untuk melihat adanya korpus alineum. Nah, untuk posisi objeknya diberi imobilisasi atau bantalan, central point tengah, ini juga sama. Nah, ini untuk gambaran hasil radiografnya. Ada palang, metakarpal, dan karpal. Di sini distal, proksimal, metakarpo. Selanjutnya yaitu kriteria evaluasi. Tangan harus betul-betul dalam posisi lateral, palang saling superposisi, kecuali pada fan lateral, di mana satu sama lain sering terpisah, metakarpal superposisi, distal radius dan ulna superposisi, palang satu bebas dari superposisi, dan tidak mengalami kekaburan karena pergerakan jari-jari dalam keadaan lurus. Kualitas radiograf harus mampu memperlihatkan batas-batas yang jelas antar bagian. Selanjutnya yaitu proyeksi lateral fleksi. Dengan menggunakan film 18 kali 24 cm, posisi pasien duduk menyamping meja pemeriksaan pada sisi tangan yang akan diperiksa lengan di atas meja pemeriksaan. Posisi objek, tangan diletakkan di atas kaset dan sisi ulnar menempel pada kaset. Pertengahan kaset pada metacarpophalangeal joint dan diatur sedemikian rupa sehingga tangan betul-betul dalam posisi lateral. Jari-jari diatur relaks dan fleksi agar tangan tidak bergerak. Pada lengan pasien diganjal sandbag agar digiti 1 tidak bergerak, maka diganjal spons. Central ray vertikal tegak lurus terhadap objek. Central point yaitu metacarpophalangeal joint kedua. FFD 90-100 cm. Marker itu menggunakan R atau L sesuai objek yang diperiksa. Eksposi pada bagian objek saat tidak bergerak. Kepala menoleh menjauhi sumber sinar. Struktur yang tampak yaitu ada struktur tulang dan jaringan lunak dalam keadaan fleksi. Posisi ini digunakan untuk melihat pergerakan arah fraktur atau ke arah anterior atau posterior pada daerah metakarpal. Ini untuk memperlihatkan posisi pasien dengan CR dan central point-nya. Dan di sini gambar sebelahnya yaitu hasil citranya. Nah, di sini kan terlihat nih ada fraktur. Nah, di kriteria evaluasi, tangan harus betul-betul dalam posisi lateral, palang saling superposisi, metakarpal superposisi, distal, radius, dan ulna superposisi, palang satu bebas dari superposisi dan tidak mengalami kekaburan karena pergerakan, jari-jari tangan dalam keadaan fleksi. Kualitas radiograf harus mampu memperlihatkan batas-batas yang jelas antar bagian. Yang selanjutnya yaitu proyeksi fan lateral. Dengan menggunakan film 18 kali 24 cm, posisi pasien duduk menyamping meja pemeriksaan pada sisi tangan yang akan diperiksa lengan di atas meja pemeriksaan. Posisi objek, letakkan jari-jari tangan pada spons bertingkat, abduksi ibu jari, dan letakkan spons sebagai pengganjal.
Central ray vertikal tegak lurus terhadap objek. Central point metacarpophalangeal joint kedua FFD 90-100 cm. Markernya menggunakan R atau L sesuai objek yang diperiksa. Eksposi pada saat objek tidak bergerak dengan kepala menjauhi sumber sinar. Struktur yang tampak pada pemeriksaan ini yaitu terlihat daerah metakarpal saling superposisi, namun bagian palang dapat diperlihatkan dengan jelas sebagai besar dan proksimal. Palang superposisi kecuali palang 1. Nah, untuk posisinya seperti ini. Ini untuk hasil citranya. Untuk kriteria evaluasi yaitu palang 1 bebas dari superposisi dan tidak mengalami kekaburan karena pergerakan. Palang 1 bebas dari superposisi metakarpal 1-4. Tidak dapat dihindarkan dari superposisi. Kualitas radiograf harus mampu memperlihatkan batas-batas yang jelas antar bagian. Nah, selanjutnya yaitu proyeksi oblik. Postero-anterior. Dengan film 18x24 cm, posisi pasien duduk menyamping meja pemeriksaan pada sisi tangan yang akan diperiksa, lengan di atas meja pemeriksaan, posisi objek, tangan diletakkan di atas kaset dengan sisi ulna menempel pada kaset, pertengahan kaset pada metacarpophalangeal joint, dan diatur dari posisi lateral, diputar ke arah medial sebesar 45 derajat dan diganjal spons yang mempunyai sudut kemiringan yang sama agar tidak bergerak. Pada lengan pasien diganjal sandbag. Central ray vertikal tegak lurus terhadap objek. Central point metacarpophalangeal joint kedua FFD 90-100 cm. Markernya itu L atau R sesuai objek yang diperiksa. Eksposi pada saat objek tidak bergerak dan kepala menoleh menjauhi sumber sinar. Struktur yang tampak yaitu tampak struktur tulang dan jaringan lunak dalam keadaan oblik. Proyeksi ini digunakan untuk melihat adanya kelainan patologi atau sebagai informasi tambahan. Untuk kasus fraktur, mohon maaf tadi teman-teman, untuk central point-nya yaitu ada di metacarpophalangeal joint ketiga ya. Mungkin tadi ada typo. Nah, sumber sinar untuk alat imobilisasi dengan central point di GT ketiga. Ini untuk lebih jelasnya. Nah, dan ini untuk kriteria evaluasinya itu tangan dalam keadaan posisi oblik, metakarpal 3-4, 4-5 sedikit superposisi, proksimal dan distal metakarpal sedikit overlapping satu sama lain, metakarpal kedua dan ketiga terpisah, interphalangeal dan metacarpophalangeal joint membuka, jari-jari tangan dalam keadaan sedikit terbuka sehingga jaringan lunak tidak mengalami superposisi. Bagian distal ulna dan radius tampak. Kualitas radiograf harus mampu memperlihatkan jaringan lunak dan trabekula. Baik, yang selanjutnya yaitu proyeksi oblik anterior-posterior dengan menggunakan film 18x24 cm. Posisi pasien duduk pada sisi meja pemeriksaan, lengan di atas meja pemeriksaan. Posisi objek, kedua tangan dipoto sekaligus dengan posisi di tengah sebagai perbandingan. Letakkan spons pada kemiringan 45 derajat pada kedua sisi lengan. Central ray vertikal tegak lurus terhadap objek. Central point pertengahan kedua tangan setinggi metakarpal di GT kelima. FFD 90-100 cm.
marker L atau L sesuai objek yang diperiksa. Eksposi pada saat objek tidak bergerak, kepala menoleh menjauhi sumber sinar X. Struktur yang tampak yaitu tampak struktur tulang dan jaringan lunak, kedua tangan dalam keadaan oblik. Nah, untuk posisi objeknya seperti ini, diberi bantalan. Diberi bantalan di sampingnya dan central point-nya berada di tengah-tengah. Dan ini juga sama. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Kriteria evaluasi yaitu kedua tangan harus tampak baik. Daerah karpal maupun ujung jari, kaput metakarpal bebas dari superposisi, kualitas radiograf harus mampu memperlihatkan jaringan lunak dan trabekula, densitas pada kaput metakarpal harus rentang densitas guna. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.